Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pandi dari Insight Chamber. Sekarang kita sampai pada bab 3 ya, dari buku Informatika untuk SMP kelas 7. Bab 3 ini ya, judul babnya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, seperti ini ya. Oke. Untuk pembahasan secara urut runtut komplit, gunakan playlist ini. Dengan menggunakan playlist enak, nanti urut ya, mulai dari halaman pertama, dari awal bab sampai satu buku nanti habis. Pak Ali usahakan bisa semuanya dibahas. Linknya di mana? Di bawah di kolom deskripsi. Kita mulai saja. Ini sudah mulai menarik ya pelajarannya, bab 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke. Kita lanjut langsung setelah mempelajari bab ini. Nah, ini tujuan pembelajaran penting dulu ya. Kita bahas tujuannya apa sih kita belajar ini. Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu memanfaatkan tools atau perkakas ya. Di bawah ini banyak tools perkakas ya. Di sini ini kelihatan ini ya. Ini namanya shortcut, ini salah satu tool ya. Banyak digunakan untuk urusan perkantoran, yaitu untuk membuat surel. Nah, surel kita menggunakan tools apa? Surel ini email ya, email. Ya, yang paling terkenal sekarang Gmail ya, Gmail. Dulu zamannya Pak Ali kuliah itu yang paling banyak penggunanya itu Yahoo, ya, Yahoo. Sekarang kalah sama Gmail ya. Dulunya sebelum Yahoo itu Pak Ali pakai Sophum. Entah masih ada entah enggak ini. Entah masih dikembangkan. Laporan ya, laporan bisa kita pakai Word, bisa pakai, yang paling banyak pakai Word ya. Dulu zamannya Pak Ali SMA itu pakai Ami Pro, bukan SMA sih. Waktu kuliah Ami Pro. Kalau SMA dulu Pak Ali belajar Lotus, belajar apa ya, semacam Word, Pak Ali lupa, tapi mirip-mirip Word gitu, nulis surat apa gitu. Terus kemudian surat. Nah, surat ini kalau surel ini surat elektronik, kalau surat ya surat biasa kita ketik biasanya pakai Word ya, MS Word. Presentasi kita biasa menggunakan PowerPoint ya. Tapi sekarang banyak sekali presentasi, Pak Ali suka pakai Doodle juga. Kemudian mengelola folder file tentu saja pakai Explorer ya, Windows Explorer, dan mencari informasi. Nah, ini Explorer yang paling banyak sekarang dipakai adalah punyanya Google ya. Google itu paling banyak dipakai. Dulu Yahoo. Ya. Sebelum Yahoo Pak Ali pakai AltaVista. Navigator juga pernah dulu. Dulu sekali. Tools TIK, Teknologi Informasi dan Komputer ya. Tools TIK adalah perkakas yang berguna untuk membantu suatu pekerjaan tertentu. Perkakas apa yang paling menarik buat kalian? Ya, tools TIK perkakas yang membantu pekerjaan. Ya, itu yang paling banyak dipakai. Mungkin kalian game ya. Kalau Pak Ali banyak untuk pengolahan ini ya, pengolahan video. Ya, Adobe Premiere Pak Ali pakai itu. Ya. Mengapa? Karena ya sering dipakai ya, sering pakai Pak Ali sebagai YouTuber, hampir setiap hari pekerjaannya mengedit video. Apa yang terjadi andai tools tidak ada? Ya cari tools alternatif ya, mencari tools alternatif. Kalau tidak ada alternatifnya ya kita kesulitan. Jika tidak ada alternatif kita akan kesusahan. Kesulitan. Tapi sekarang tools itu tidak didominasi oleh Microsoft, banyak sekali tools ya. Jadi yang gratis juga banyak untuk pengolahan kata. Sekarang mungkin kalian untuk editing video lebih suka pakai KineMaster ya. Kalau Pak Ali
tools yang paling banyak digunakan ya. Perkakas apa yang paling menarik buat kalian? Kalau Pak Ali sih suka Adobe Premiere ya. Kalau kalian mungkin lebih suka, mungkin lebih enak KineMaster dan lain-lain ya, yang sejenis, banyak sekali ya. Nah, sekarang peta konsep tools TIK ya. Nanti ada pengenalan GUI, grafik user interface ya, bentuk grafik seperti ini. Dulu Pak Ali waktu pertama kali memakai komputer layarnya itu warnanya hijau dan semuanya itu isinya tulisan, hanya huruf-huruf dan angka, sama sekali nggak ada gambarnya. Waktu itu komputer nggak begitu menarik, tapi sekarang wow, berkat grafik user interface ini nanti akan kita bahas mungkin ya. Kemudian Surel adalah surat elektronik. Kemudian ada aplikasi perkantoran, aplikasi presentasi, pengolahan kata, perambahan, dan search engine. Nah, ini yang memimpin bergantian. Untuk sekarang ini mungkin Google ya yang paling memimpin. Sebelumnya Yahoo, sebelumnya lagi AltaVista mungkin, atau Netscape, atau Explorer atau apa gitu loh. Dulu banyak sekali, sekarang didominasi Google. Folder dan file ini lebih banyak melekat di Windows ya, di Windowsnya sendiri. Dan sebenarnya operation system bukan hanya Windows ya, ada Linux ya, ada dan variansinya ya. Cuman yang paling terkenal ini Windows ya. Oke, kita mungkin nanti akan dibahas, kita bahas juga apersepsi. Apabila ada elemen pengetahuan teknik komputer, kalian lebih banyak mempelajari berbagai perangkat keras pada unit TIK ya. Kalian akan lebih banyak belajar tentang cara memanfaatkan berbagai perangkat lunak ya. Oke, perangkat lunak atau kita sebut software ya. Contohnya software Windows sendiri itu software ya, atau kita biasa menyebutnya program gitu ya, software itu. Word, Excel, PowerPoint, ini semuanya software dan banyak lagi ya. Grafik user interface GUI, perambahan ya, search engine, folder file, surel, aplikasi perkantoran, word processing ya, pengolahan kata, aplikasi presentasi, ini kata-kata kunci ya di dalam mempelajari bab ini. Sekarang pengenalan antarmuka pengguna. Nah, saat ini TIK telah merambah banyak aspek kehidupan manusia. Teknologi ini menghasilkan banyak sekali perkakas yang membantu pekerjaan kita sehari-hari ya. Bab ini berisi tentang perkakas TIK ya, seperti aplikasi perkantoran ya, peramban atau browser ya, peramban browser. Aplikasi perkantoran ya, contohnya itu grupnya Microsoft itu ya, kayak Word, Excel, dan lain-lain. Surel atau email, mail itu surat, itu elektronik. Search engine ya, ini sama dengan peramban sebenarnya, search engine mirip ya. Penggunaan file explorer ya, dan pengelolaan folder dan file. Teknologi berkembang dengan cepat, melahirkan banyak perangkat keras dan perangkat lunak ya. Perangkat keras contohnya ini adalah mouse pen namanya, dan ini mouse biasa yang kita gunakan, ini adalah perangkat keras ya. Ini juga mic, ini adalah perangkat keras ya. Perangkat lunak itu softwarenya. Teknologi berkembang dengan cepat, melahirkan banyak perangkat keras ya yang bisa kita sentuh intinya, dan perangkat lunak yang baru, ini software. Perangkat keras ini kita bisa menyebutnya hardware. Hard itu keras ya, hardware. Dan perangkat lunak biasa kita sebut software. Memang di sini kita banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris ya, sekalian kita biasakan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris, karena kedepannya pasti itu yang akan kalian hadapi ya.
Nah, kita lanjutkan, alat elektronik dan piranti TIK menjadi makin murah. Iya, makin lama makin murah. Dulu beli komputer ya, zamannya Pak Ali kuliah itu sampai 30 juta uang zaman dulu. Sekarang mungkin sampai, kalau 10 kali lipat sudah 300 juta ya. Jadi harga laptop itu sampai segitu. Ya, sekarang mungkin 5 juta sudah dapat laptop yang bagus ya, dipakai sudah bisa untuk nge-game, untuk keperluan kantor. Nah, dan ini mendorong pengguna untuk berganti-ganti karena selain lebih murah, performasi berarti juga menjadi semakin baik ya. Dulu uang 2 juta dapat HP itu, handphone ya, smartphone itu tidak ada kameranya, tidak ada gambarnya ya. Sekarang uang segitu sudah komplit fitur-fiturnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, manusia melakukan interaksi dengan perangkat melalui berbagai cara. Kita menggunakan tombol untuk menghidupkan atau mematikan perangkat televisi ya. Jadi tombol ditekan-tekan gitu. Mesin cuci atau pendingin ruangan yang bisa diwakili dengan alat pengendali jarak jauh atau remote control. Jadi, nah seperti ini ya. Biasanya ada untuk menyalakan mematikan ya, di sini televisinya, di sini mungkin untuk channel-channelnya ya. Ini remote control televisi, terus di sini biasanya ada gini, ada kiri, ada kanan ya, seperti itu. Nah, teknologi saat ini mampu menangani interaksi perangkat dengan pengguna melalui tombol nyata maupun papan kunci keyboard ya, sentuhan antarmuka grafis yang biasa disebut graphical interface ya, graphical user interface atau GUI ya. Sekarang kita pakai smartphone ya, smartphone seperti ini berganti-ganti apa yang tampil di sini ya. Dan tombol-tombol yang tampil di sini kalau kita sentuh ya benar-benar menjalankan fungsinya seperti tombol ini remote ya. Ini smartphone. Nah, walaupun suara atau voice user interface VUI ya, kita biasa ya kalau googling kadang-kadang tidak kita ketikkan, langsung aja mencari ya, informatika SMP kelas 7 Insight Chamber gitu misalnya, ada gambar mikrofon gitu ya di YouTube. Nah, itu langsung ditunjukkan video yang diinginkan. Untuk perangkat komputer, ponsel atau smartphone, perangkat game, pemutar MP3 dan sebagainya, interaksi digunakan umumnya adalah GUI, Graphic User Interface ya. GUI adalah bentuk antarmuka pengguna dengan menggunakan ikon dan elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks. Jadi ikon itu seperti ini. Ini adalah ikon. Dan luar biasanya ikon itu hanya gambar yang sederhana, tapi kita tahu ya, hanya dengan melihat seperti ini ya, kita tahu itu fungsinya untuk apa. Oh, ini untuk memotong, cut ya. Misalnya kalau kita diamkan di sini muncul keterangannya. Ya, oh ini untuk menghapus, bentuknya penghapus ya, erase. Ya, ini untuk bikin gambar kotak, ini untuk gambar lingkaran. Jadi ini untuk brush dan bisa kita ganti-ganti. Jadi ikon itu gambar yang dibuat sedemikian rupa, bahkan orang yang nggak ngerti bahasa Inggris pun tahu maksudnya apa, untuk memotong, copy paste. Luar biasa memang yang mendesain itu. Ya, oke. Dan elemen grafis sebagai pengganti perintah teks yang dititikkan ya, ditikkan, bukan dititikkannya, yang diketikkan maksudnya, ditikkan. GUI ya menjadi populer karena intuitif ya, mudah digunakan dan dipelajari daripada model interaksi command line. Di sini command line. Jadi dulu Pak Ali pertama kali menggunakan komputer seperti ini, ada kursornya. Misalnya untuk membersihkan layar seperti ini harus mengetikkan CLRSCR. Ya, ini singkatan dari clear screen, baru layarnya nanti tulisan-tulisan ini akan hilang. Kita ketik lagi dir, kita nanti akan masuk browser direktorinya apa ya, dir slash apa, dir misalnya folder Ali ya, album ya, foto SMA misalnya atau foto SMP, baru masuk ke folder ini. Jadi diketik manual. Itu dulu, sekarang waduh sangat memudahkan ya.
Nah, kita pakai GUI, Graphic User Interface. Ya. Kalau dulu pakai Command Line Interface, ini CLI. Nah, ini loh bedanya GUI dan CLI. GUI sangat memudahkan. Ya, di sini kita pakai GUI. Nah, enak. Ya, untuk ganti warna hijau, warna apa ini sekarang saya pakai warna hijau. Jadi orang itu hanya dengan melihat seperti ini tahu, oh ini maksudnya ganti warna, palet warna seperti itu. Oke. Dengan CLI, jika pengguna tidak tahu perintahnya atau salah tik, perintah tidak dapat dimengerti oleh komputer. Dengan GUI, pengguna tinggal memilih perintah yang disediakan. Ya, jadi sangat memudahkan. Nah, seperti ini adalah GUI antarmuka pengguna dengan perangkat lunak berbasis grafis ya, dan berbasis command line ini tadi, terus berbasis voice. Ya, kalau berbasis voice itu enak ya. Ini adalah punyanya Google, kita tanya dan kabar baiknya AI atau artificial intelligence Google ini semakin baik. Intelijen atau kecerdasan buatan. Bahkan baru-baru ini dikabarkan ya, software atau kecerdasan buatan dari Google ini sudah memiliki perasaan. Nah, ini luar biasa, kalian bisa lihat banyak dibahas di bulan-bulan terakhir ini ya. Bisa merasakan senang, bisa merasakan sedih, dan ada rasa takut kalau di-shutdown, kalau dimatikan. Nah, tujuan pembelajaran materi ini adalah agar kalian mengenali pola dari interaksi dengan perangkat, sehingga apabila harus berganti-ganti kalian tidak bingung dan dapat cepat beradaptasi. Kalian diajak mengenal apa yang disebut GUI, Graphic User Interface, agar dapat berinteraksi dengan perangkat keras melalui gambar atau ikon ya, yang mewakili objek yang dikelola dan ditampilkan oleh sistem operasi. Objek-objek yang ditampilkan dalam bentuk ikon yaitu simbol atau gambar tertentu yang mewakili suatu file, aplikasi atau layanan. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita nanti juga belajar tentang shortcut ya. Shortcut ini juga enak ya. Shortcut ini adalah perintah-perintah yang sangat memudahkan kita. Nanti kita pelajari juga lah sedikit demi sedikit ya. Banyak. Aktivitas individu ya. TIK K701 berkenalan dengan antarmuka berbagai grafis. Apakah kalian tahu bahwa banyak jenis ponsel yang berbeda merek dan berbeda sistem operasinya? Iyalah ya. Jadi kalau merek yang sekarang paling mungkin terkenal mungkin ya kalau dari Cina ya Oppo, Vivo itu ya, berbeda merek ya, Oppo, Galaxy ya. Kalau dari Cina biasanya ini yang murah ya, murah dan bagus, Oppo, Vivo. Nah, Redmi. Nah, itu. Namun walaupun berbeda merek, berbeda sistem operasi ya, dan sedikit berbeda antar muka, semua ponsel memiliki fungsi yang sama. Hal ini dianalogikan dengan alat lain seperti mobil, televisi atau alat elektronik berbagai merek yang sebetulnya memiliki fungsi yang sama. Hanya tampilannya sedikit berbeda ya. Kalau yang duitnya tebel ya Apple ya biasanya. Nah, kalau pas-pasan kayak Pak Ali itu ya yang merek-merek yang murah meriah ya. Nggak perlu awet HP itu ya, yang penting fiturnya komplit. Toh mungkin 3-4 tahun sudah bosen ya, ganti yang baru. Pada aktivitas ini kalian berlatih mengenali jenis-jenis objek pada antarmuka bergrafis GUI. Ya, ini adalah gambar kalkulator, di laptopnya Pak Ali juga ada. Nah, ini adalah kalkulator sama persis ya, sama. Nah, ini biasa Pak Ali pakai ya. Oke ya. Apa yang kalian perlukan? Komputer atau ponsel yang terpasang sistem operasi ya. Nah, bagaimana kalau belum terpasang? Kita install dulu ya. Jika belum, diinstal dulu. Jika belum, diinstal dulu. Nah, kalian kalau pakai HP bisa ke App Store untuk install. Kalau untuk komputer ya lihat mau gratisan apa yang ketik di browser biasanya ya, mau install apa, kita biasa dapat versi gratisannya dulu. Apa yang harus kalian lakukan?
bukalah aplikasi kalkulator pada komputer atau ponsel kalian, hitunglah ekspresi berikut sambil mencoba berinteraksi. Coba ya. 2 tambah 3 tambah 7, coba caranya. Nah, ini dia. Nanti kita tulis hasilnya. 2 ini plus ya, ditambah 3 ditambah 7 ya, sama dengan 12. 12. Nah, kalian juga bisa mengubah dari standar menjadi saintifik. Lebih komplit ini ya. 2 tambah 3 tambah 7. Nah, tambah 7. Nah, di sini boleh juga 12 ya. 2 tambah 3 tambah 7 12. Sama hasilnya. Ya, hanya saja di sini kalau saintifik keluar menu-menu lebih banyak. Oke. Di sini dikembalikan ke standar juga boleh. 2 kali 3 2 kali 7 kali 3. Sekarang di clear dulu. Mana clearnya? C ini untuk clear. Clear. 2 kali 7 kali 3. 2 kali itu ini ya, kali ya 7 kali 3 ya. Nah, kalau nggak saintifik 2 kali 7 nya langsung dikalikan, nggak enak ya. Enak itu kalau saintifik ya. Paling lebih suka saintifik, misalnya 2 kali 7 kali 3, 2 kali 7 kali 3 semua ditampilkan ya, sama dengan 2 kali 7 kali 3 ya. Oke. 2 kali 7 hasilnya berapa? 42 bintang ya. Ini biasa disebut tanda asterik ya. Ini juga, ini artinya kali ya. Ya, ini artinya ini sama dengan kali ya, kali ya, dalam bahasa Inggris multiplication. Nah, di sini tanda bagi ya. Kalau di GUI-nya di sini, di interface-nya di sini tanda baginya bentuknya seperti ini ya. Beda sedikit. 45 dibagi ya 60 ya. 0,75. Min 2 bagi 9. Nah, bagaimana cara nulis min 2? Nah, di sini dicari yang plus minus. Nah, ini plus minusnya. Minus 2. Nah, enggak keluar. 2 dulu baru minus. Nah, baru keluar ya. Jadi angka 2 dulu baru plus minus di sini ya. Minus 2 ditambah 9, ditambah 9. Enak yang saintifik muncul ya. Nah, ini muncul. Minus 2 tambah 9, nah itu 7. 3 kuadrat atau square ya. Nah, 34 ya. Terus di sini ada simbol kuadrat, x kuadrat ini kita ketikkan. Nah, SQR 34 ya. SQR itu square ya. SQR itu dibaca square. Dan di perintah yang berbasis lain ya, itu ketikan dulu, ngetik kan gitu, SQR dalam kurung buka 34 kurung tutup gitu, harus itu dulu. Sekarang enak ya. Ini berapa? 1156. Oke. Di Excel kita kadang-kadang square masih harus ditulis ya, SQR kurung buka 34 kurung tutup ya. Terserah sih berapa yang ingin dikuadratkan. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau kita tuliskan itu, kalau tidak ada tanda kurungnya ya, 16 di akar. Ini akar, ini jadi 4. Terus kemudian dibagi 2. Ya. Jadi ini akan menghasilkan 2. Beda nanti kalau misalnya akar dari ya 16 dibagi 2, ini beda. Jadi dikasih kurung, artinya kedua-duanya itu di akar. Ini bisa dituliskan ya. Kalau ada kurungnya, ini artinya akar dari 16 dibagi 2 atau akar dari 8. Beda hasilnya dengan ini. Jadi tanda kurung sangat diperlukan. Setelah klik ikon tombol berikut, tentukan kegunaan. Nah, ini adalah mengalihkan ya. Jadi di sini adalah mengalihkan. Nah, di sini ada mengalihkan ya. Mengalihkan. Terus mengurangkan atau pengurangan gitu ya, perkalian gitu aja, perkalian, pengurangan,
Di sini adalah wah ini kecil sekali ya. Coba kita, ini halaman berapa ini? Halaman 41. Kita ambil dari sumbernya langsung. Ya, ini sekitar halaman 56 mungkin. Nah, ini halaman berapa tadi? 41 ya, banyakan ini. Coba saya carikan 41 ya. Kita perbesar di sini. Ini dari sumber aslinya biar enak. Nah, segi 4 saja ya. Di sini kalau ini paste, kalau ini wah ini apa maksudnya ini? Coba ini untuk paste. Kalau kopi ini paste. Ya, ini paste ini mungkin untuk kopi yang satu ini. Coba kita lihat di sini ada kopi enggak di sini. Crop, ada resize. Atau file, ada apa saja di sini. Open new file. Di sini kalau kotak ini untuk menggambar rectangle ya kalau di sini ya. Kalau resize seperti ini ya. Ini ruler, tapi ini yang dimaksud apa? Atau dari kalkulator? Coba kalau dari kalkulator yang persegi itu apa itu? Coba nanti dicari ya. Yang pasti-pasti dulu ini adalah paste yang kayak gini ini. Oke, kita lihat dari aslinya ini yang kita perbesar ya. Nggak begitu kelihatan masalahnya. Terlalu besar. Nah, nggak kelihatan. Kalkulator, ini kalkulator bar menunjukkan nama program, ya, nama software ya, nama aplikasi. Kalau ini oke, kita lihat gambarnya ini, kita perbesar di sini. Tidak semuanya. Nah, di sini safe kelihatannya atau nggak tahu. Ini untuk meratakan ini ya, meratakan. Kalau di sini ada nggak yang mirip? Edit, zoom. Nah, ini untuk insert. Kalau paste seperti apa kita lihat. Sebentar. Oke. Nanti ini sama dengan yang pasti-pasti aja ya. Kita jawab dulu. Yang enggak pasti belakangan. Ini untuk meratakan ketikan ya, meratakan ketikan. Nah, ini untuk menulis angka 7. Di sini menulis angka 1. Sama dengan perintah menghitung ya. Menghitung. Habis menghitung kan ada sama dengan di situ ya. Sama dengan itu perintah menghitung. Ya. Kemudian C untuk membersihkan layar. Nah, ada beberapa perintah yang coba di sini length, temperatur, date. Oke, standar. Ini untuk history. Atau coba kita buka software lain, mungkin di sini ada beberapa tombol yang paling tidak familiar di situ. Ini untuk meratakan tadi ya. Tadi yang untuk meratakan ada di WordPad. Di sini ada save as itu seperti ini ya. Jadi inilah GUI. Nah,
picture pin. Nah, ini yang belum dijawab mungkin belakangan saja, ya, belakangan saja. Ini ada beberapa yang Pak Ali nggak paham liar terus terang. Di sini untuk mungkin menggambar rectangle ini, menggambar rectangle. Kalau di sini ya perintah ini adalah menggambar rectangle. Ya, nah ini rectangle. Ya. Kalau seperti ini untuk resize, tapi kalau ini untuk paste. Biasanya Pak Ali itu paste. Paste from ini paste. Nah, kalau yang satu ini banyak yang Pak Ali tidak familiar. Mohon maaf. Ya. Nah, ini kalau yang ini enggak kelihatan. Ya. Ini untuk paste rasanya. Tapi yang ini atau ini untuk restore. Ya beda. Minimize, kalau ini kita gini kan mirip enggak ini? Beda ya, beda. Atau mirip maximize ya? Nah, maximize juga pakai ini ya. Jadi banyak yang mirip ya. Ini untuk maximize. Kalau di sini ya, untuk maximize Windows. Melebarkan Windows ya, melebarkan Windows. Aplikasi. Ya, kalau di pojok sini ya, kalau di pojok sini. Jadi di sini kan kalau Pak Ali minimize kan jadi minimize ya. Nah, ini untuk memaksimaiskan ya. Ini kita tag ini maximize ya. Jadi kita tulis saja maximize. Ya, di sini kita minimize, terus kita maksimaiskan. Ya, oke ya, paham ya? Atau melebarkan Windows. Kalau ini nggak kelihatan ini. Mungkin Bluetooth mungkin ya. Mirip Bluetooth sih menurut Ali. Kalau Bluetooth itu biasanya gini terus ada gini. Kurang lebih seperti itu. Nah, nggak ada HP di sini. Ini atau mungkin itu untuk maximize-nya ya, restore down. Nah, ini tinggal ini aja. Mungkin kalian bisa di kolom komen ya, atau mungkin nanti saya tuliskanlah di kolom komen kalau Pak Ali ada ide. Oke, setelah itu coba aplikasi lain yaitu Calendar, File, dan Explorer. Ya. Ada kalender di pojok sini, di bagian jam sini. Wah, ini ketutup Pak Ali, ini ada kalender. Nah, ini ada kalender. Sini bulan Juni, 27 Juni ya, saat video ini dibuat jam 6 pagi. Pagi-pagi Pak Ali bikin video ini. Nah, oke. Kalender dan File Explorer. Oke. Kemudian carilah objek-objek baru yang tidak ada di aplikasi kalkulator dan tulislah dalam lembar ya. Oke, kita cari ya. Kita nyari di mana? Di Explorer aja. Di sini ada Explorer ya. Nah, ini ada banyak menu di sini. Ya, misalnya ini new folder untuk bikin folder baru. Ya. Ini pastekan di sini. Nah, di sini untuk bikin new folder. Ya, di sini ya ada keterangannya di situ sebenarnya ya. Membuat folder baru. Ya, kita ditaruh di sini kecil sekali ya. Nah, gambar ini membuat folder baru. Membuat folder baru. Terus yang di sini aja, nggak usah jauh-jauh, ya. Home, di sini ada cut, ada cut ya, ada select di sini. Nah, ini ada paste, ya ini aja. Kita kopikan. Di sini ada cut, ya. Gambar gunting, ini untuk cut.
Ya, gambar gunting ini adalah untuk, wah ini harus dibesarkan dikit, kalau terlalu kecil nggak mau dipindahin. Ya, bisa untuk menghapus ini ya, menghapus atau memotong. Nanti bisa ditempel ya, paste. Menghapus atau memotong yang ada di sini, mungkin dari view. Nah, ada zoom in, zoom out. Nah, di sini banyak. Nah, ini harus Pak Ali kopikan dulu. Di sini adalah zoom in, membesarkan. Ya, kita nanti lihat efeknya. Nah, di sini adalah zoom in, membesarkan. Coba kalau ini kita zoom in ya. Tadi di mana, di view, zoom in, loh besar ya. Nanti view lagi, zoom out, mengecilkan. Nah, sekarang coba kita zoom out, kita kopikan. Nah, di sini zoom out. Sini ada zoom out. Ini juga aplikasi loh ya. Nah, pensil mengecilkan, membesarkan. Zoom out, mengecilkan ya. Membesarkan dan mengecilkan tampilan. Nah, kita lihat lagi di sini ada save belum ya? Nah, di sini gambar ini save, ya Pak. Ini adalah untuk save, menyimpan pekerjaan. Terlalu kecil, kita besarkan dikit. Nah, save. Atau menyimpan pekerjaan. Jadi misalnya ini saya ketik save gitu. Di sini apa yang dituliskan Pak Ali ini tersimpan nanti. Nah, lingkaran tadi waktu ya, membutuhkan waktu untuk. Terus kita yang ada di sini kita lihat lagi apa saja. Ada full screen. Nah, yang tadi full screen ya kelihatannya. Yang tadi kelihatannya full screen deh. Nah, mungkin ini full screen. Nah, ketahuan ya. Ya, layar penuh. Sama dengan yang ini ya. Layar penuh. Full screen. Akhirnya ketemu juga. Berarti tidak perlu ini full screen, ada thumbnail, ada ruler, terus kadang-kadang ini berganti juga misalnya. Coba file, di dalam file ada open di sini, ini cukup menarik juga ya. Ada open, ada save as, ada save ya. Jadi menyimpan dengan nama baru, save as, menyimpan dengan nama baru, ini cukup menarik ya. Jadi ini saya copy, menyimpan dengan nama baru. Nah, itu kalau save, kalau ini save as, menyimpan dengan nama baru. Nah, ada gambarnya pensil di sini ya. Menyimpan dengan nama baru. Yang ada di sini ada di pen aja ya. Sering kita pakai di sini. Ada rotate, merotasi ya. Rotate, merotasi. Merotasi tampilan. Ya, rotate ini merotasi, memutar tampilan atau memutar GUI-nya ya. Memutar tampilan. Yang ada di sini apa saja ini ya, memutar tampilan. Coba kita putar ya. Kita putar, rotate 90 derajat. Apa hasilnya kalau kita rotasi?
Nah, bentuknya jadi seperti ini ya, nggak enak ya. Kita kembalikan lagi undo. Nah, ini undo. Oh iya, ini pantai enak juga ya. Ada undo, ada redo. Nah, oke, kita sampai sini tadi ya. Ada undo, ada redo. Nah, ini penting juga ini. Nah, ini biasa kita pakai juga di sini. Undo atau undo. Ini untuk undo. Membatalkan perintah ya. Perintah. Nah, sekarang personalisasi. Kalian bisa mengganti gambar latar belakang ponsel atau smartphone ya. Latar belakang seperti apa yang kalian sukai, jelaskan sebetulnya latar belakang muncul tersebut apa, bagaimana kira-kira tampilan ya. Kalian bisa mengganti gambar atau latar belakang. Latar belakang seperti apa yang kalian sukai. Kalau Pak Ali sih suka gambar alam ya. Gambar alam. Ya seperti ini, Pak Ali waktu jalan-jalan lihat sawah kok kelihatan bagus, Pak Ali foto, akhirnya jadikan ini ya latar belakang. Di sini lihat latar belakang laptop Pak Ali. Ya, nah ini ada latar belakangnya. Pas Pak Ali jalan-jalan lihat persawahan, loh kelihatannya bagus. Nah ini akhirnya dijadikan oleh latar belakang. Ya ini bisa diganti-ganti sih, tergantung selera. Saya yakin kalian mudah ganti seperti itu. Jelaskan sebetulnya latar belakang muncul tersebut apa ya, gambar ya, gambar dalam format bisa macam-macam formatnya. Di sini ya, kalau di sini ada PNG, JPG ya, Pak Ali biasanya JPG ya, JPG, PNG, BMP dan lain-lain ya. Bisa JPG, BMP dan lain-lain. Bagaimana kira-kira ditampilkan? Ya, ditampilkan di belakang ini ya, di belakang menu-menu ya, sebagai latar belakang layar ya, di belakang menu ya. Ya kalau kita lihat menunya di sini ada banyak, di sini ada recycle bin macam-macam ya, ada Premiere ya. Nah, saat membuka laptop atau komputer kalian dapat mengubah tampilan folder dan file menjadi berupa ikon besar atau kecil. Ya, di sini contohnya, di sini ada folder ya. Ini mau di view, mau ikon besar, ikon ekstrak ini sangat besar, mau large bisa, mau detail bisa. Kapan pembuatannya juga ada di sini, namanya detail ya, size-nya berapa ya. Jadi itu gambarannya. Kita lanjutkan lagi. Kalian juga bisa mengubah daftar nama folder atau file sehingga bentuk teks dan informasinya ditampilkan secara rinci, ukuran serta tanggal terakhir file folder itu diubah. Ini jadi kalau ingin rinci ya detail. Ya, ini dirubah tadi malam. Ya, misalnya data pekerjaan, nah ada informatika di dalamnya, bisa kita bikin lagi. Ini back ya, kembali. Nah, kita lanjutkan lagi. Atau hanya ditampilkan informasi secukupnya. Tampilan folder dan file mana yang lebih kalian suka? Mengapa? Bandingkan dengan pilihan teman kalian. Tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Nah, misalnya kita ingin melihat ukuran file ya detail ya, tergantung kebutuhan. Kadang-kadang untuk keperluan tertentu lebih enak ikon-ikonnya saja ya. Kadang detail. Jadi untuk mengurutkan untuk apa? Jadi mengurutkan berdasarkan nama semuanya bisa ya. Jadi ini bisa kita rubah-rubah sesuai kebutuhan. Misalnya bikin agak besar gitu ya, ini extra large bisa kelihatan file-filenya apa. Ada medium segini ya, dalam bentuk list, dalam bentuk konten. Jadi tiles macam-macam, dan semua ini memang untuk kemudahan kita ya. Oke.
Kita kembali ke sini. Windows artinya jendela. Menurut kalian mengapa disebut jendela? Karena ya kita seperti membuka Windows artinya jendela. Menurut kalian mengapa disebut jendela? Karena software Windows ya, atau GUI Windows ya, GUI Windows ya didesain ya seperti kita membuka memiliki banyak jendela ya, banyak jendela untuk melihat berbagai macam ya keperluan. Kalau kita pingin gambar ya kita buka jendela gambar, pingin nulis ya kita buka jendela tulisan. Jendelanya agak disempitkan bisa, digeser-geser bisa. Ya ini namanya jendela ya. Bisa dibuka, jendelanya juga bisa ditutup lagi kan gitu ya. Tergantung kebutuhan. Suatu saat kalian dapat membuka lebih dari satu atau jendela. Apa keuntungan membuka banyak jendela sekaligus? Apakah kalian memang membutuhkan itu? Keuntungannya adalah kita bisa bekerja secara paralel, bisa bekerja secara ya, paralel. Misal sambil mengetik mendengarkan musik, ya, misal sambil mengetik ya mendengarkan musik. Ya, mendengarkan musik. Ya, itu contoh. Atau sambil menghitung itu sambil mendengarkan musik gitu ya. Jadi kita bisa bekerja paralel. Atau untuk memindah-mindah file. Kita juga bisa bekerja secara paralel. Ya, atau melihat informasi saat mengetik ya, sambil mengetik sambil sebentar-bentar lihat browser, macam-macam ya kebutuhannya. Membuka 4 jendela secara bersamaan. Jadi di sini Pak Ali bisa, di sini adalah jendela dari Paint ya, software Paint. Pak Ali pada saat yang sama juga bisa membuka jendela untuk pengetikan yaitu WordPad. Juga bisa membuka kalkulator ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sambil diketik mungkin dikasih ilustrasi gambarnya, dan bisa banyak sekali program yang bisa kita buka pada waktu bersamaan. Misalnya sambil browsing ya, di sini macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita lanjutkan folder dan file. Bagian B akan kita bahas pada video berikutnya. Video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.